Pernah kepikiran nggak sih soal tantangan beternak ikan cara lama? Butuh banyak air, pakan yang nggak murah, dan limbahnya itu loh jadi masalah sendiri. Tapi, gimana kalau ada cara buat mengubah limbah itu jadi makanan dalam satu sistem yang bisa jalan sendiri? Oke, yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di kiri, itu cara tradisional, boros air, pakan mahal, dan pusing ngurusin limbah. Terus lihat yang kanan, sistem bioflok. Ini benar-benar kebalikannya. Hemat air, biaya pakan bisa ditekan, dan ini bagian paling kerennya, limbahnya malah didaur ulang jadi sumber daya. Penasaran gimana caranya? Oke, kita bongkar satu persatu. Oke, jadi buat ngebangun ekosistem yang keren ini, kita butuh dua hal dasar. Anggap aja kita lagi bangun rumah. Kita perlu ya rumahnya itu sendiri dan cara biar penghuninya bisa bernafas. Nah, di bioflok, rumahnya itu adalah kolam dan paru-parunya itu sistem aerasi. Nah, soal kolamnya, ini bukan sembarang kolam loh. Desainnya dipikirin banget. Kenapa bentuknya harus bulat? Biar airnya bisa muter terus, jadi nggak ada kotoran yang mengendap. Karena cuma pakai rangka besi dan terpal, ini jadi gampang banget buat dibangun di mana aja. Intinya, ini bukan sekedar wadah, tapi lingkungan yang dirancang khusus buat menjaga suhu air tetap stabil. Dan itu krusial banget buat semua yang hidup di dalamnya. Sekarang kita ngomongin aerasi. Kelihatannya mungkin cuma gelembung-gelembung udara di air ya kan? Tapi jangan salah, fungsinya ini jauh lebih penting dari itu. Anggap aja ini kayak life support system buat kolam kita. Dia kerja non-stop, 24 jam sehari, buat mastiin seluruh ekosistem di dalamnya tetap hidup, sehat, dan aktif. Jadi, apa aja sih tugas si gelembung-gelembung ini? Ada 3 peran utamanya. Pertama, ya jelas, ngasih oksigen biar ikan bisa napas. Kedua, dan ini nih kuncinya, ngasih oksigen juga buat para pekerja kecil alias mikroba baik yang nanti kita bahas. Dan ketiga, gerakan dari gelembung ini sekaligus ngaduk-ngaduk air biar semua nutrisi dan partikelnya nyebar merata. Singkatnya, tanpa aerasi yang benar, sistem bioflok ini ya nggak bakal jalan. Oke, rumah dan paru-parunya udah siap. Sekarang waktunya kita nyalain mesinnya. Tapi mesin di sini bukan terbuat dari besi atau baja loh. Mesinnya ini hidup. Isinya adalah miliaran bakteri baik yang kita sebut probiotik. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin kekuatan mereka. Coba bayangin deh, probiotik ini kayak pasukan elit yang kita terjunkan langsung ke dalam air. Misi mereka mengambil alih wilayah, ngalahin bakteri-bakteri jahat, dan menciptakan lingkungan yang super aman dan sehat buat ikan kita. Jadi intinya, probiotik ini kerjanya borongan. Mereka bukan cuma jadi satpam yang lindungin ikan dari penyakit, tapi juga jadi semacam personal trainer yang bantu ikan tumbuh lebih cepat dengan ningkatin pencernaan dan metabolismenya. Hasil akhirnya, ikannya jadi lebih sehat dan airnya pun otomatis jadi lebih bersih. Oke, kita udah punya kolamnya, sistem pernapasannya, sama pasukan bakterinya. Terus gimana caranya biar pasukan ini mau kerja keras? Jawabannya, kita harus kasih mereka bahan bakar yang pas. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang agak ilmiah, tapi ini penting banget. Resep rahasia yang namanya rasio karbon terhadap nitrogen, atau C/N. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya ini yang mengubah segalanya. Gimana caranya kita nyuruh bakteri baik tadi buat makanin limbah amonia dari ikan dan ngubahnya jadi sesuatu yang berguna? Jawabannya ada di keseimbangan yang tepat. Dan ini dia angka saktinya. Dengan menjaga perbandingan karbon dan nitrogen di antara 10-20:1, kita menciptakan kondisi yang sempurna buat bakteri-bakteri baik tadi untuk berkembang biak dengan pesat. Merekalah yang nanti akan melahap limbah nitrogen dari ikan dan mengubahnya jadi gumpalan-gumpalan biomasa yang kaya nutrisi. Terus karbonnya dapat dari mana? Apa harus beli bahan yang mahal? Nah, ini bagian cerdasnya. Nggak perlu. Kita bisa pakai bahan-bahan yang murah dan gampang ditemuin, kayak tepung tapioka atau molase alias tetes tebu. Jadi kita kasih makanan murah ke bakteri, dan sebagai gantinya, bakteri ini menciptakan pakan alami buat ikan. Ini secara langsung bisa motong biaya pakan buatan yang harganya, ya, lumayan. Sekarang, ayo kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Kita punya kolam yang pas, aerasi sebagai paru-parunya, pasukan probiotik, dan bahan bakar dengan rasio C/N yang seimbang. Kalau semua ini digabungin, yang kita dapatkan itu bukan lagi sekedar kolam ikan, tapi sebuah ekosistem yang harmonis dan bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, ini dia rangkuman hasilnya, 3 keuntungan utama. Pertama, biaya pakan bisa turun drastis karena ikan dapat bonus makanan alami yang kaya protein.
Kedua, kualitas airnya jauh lebih baik karena limbahnya didaur ulang terus-menerus. Dan yang ketiga, tentu saja hasilnya adalah ikan yang lebih sehat dan pertumbuhannya lebih cepat. Ini benar-benar win-win solution. Jadi, inilah pesan utamanya. Bioflok itu mengubah cara kita memandang budidaya ikan. Kita nggak lagi cuma sekedar memelihara ikan di dalam sebuah wadah. Kita jadi arsitek dari sebuah dunia mini yang dinamis, efisien, dan bahkan bisa bersih-bersih sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau kita bisa menciptakan ekosistem mini yang canggih dan mandiri ini, coba deh bayangkan potensinya kalau diterapkan dalam skala yang jauh lebih besar. Jangan-jangan, sistem-sistem kecil seperti ini justru bisa jadi salah satu kunci buat masa depan pangan dunia yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.